بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat manusia dalam kondisi jahiliyah. Jahiliyah dalam berbagai sisi. Jahiliyah dalam sisi spiritualitas, dalam sisi agama, dalam sisi penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengenal Allah. Mereka menyembah apa saja yang mereka agungkan. Mereka meminta kepada apa saja yang mereka kira darinya mereka akan mendapatkan maslahat. Sehingga mereka menyembah benda, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah para wali-wali dan orang soleh. Dan bahkan di antara kejahilian mereka adalah mereka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Mereka menyembah makanan yang mereka buat. Mereka menyembah patung yang mereka buat. Ini adalah bentuk jahiliyah dari sisi agama. Tidak hanya itu, dari sisi sosial pun mereka dalam masa jahiliyah, karena yang kuat memakan yang lemah, kezaliman di mana-mana, terjadi penindasan, pembunuhan, pemerkosaan, perampasan, perampokan dan sebagainya. Demikian pun jahiliyah dari sisi ilmu, karena mereka dalam sebuah kondisi manusia yang keterbelakangan. Mereka tidak tahu bagaimana mereka harus bersuci. Mereka tidak tahu bagaimana harus membuang kotoran. Itu adalah kondisi masyarakat jahiliyah. Dan kondisi itu tidak hanya terjadi di tanah Arab. Bahkan kondisi itu merata di seluruh bumi. Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya Allah itu membenci manusia yamqutun nas arabihim wa ajamihim, bangsa Arabnya maupun bangsa non Arabnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengentaskan manusia minadz-dzulumati ilan nur. Jadi mengentaskan manusia dari masa kegelapan menuju ke masa yang terang benderang, an-nur. Maka apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi masalah ini? Maka diutuslah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beruzlah, menyendiri di sebuah gunung Jabal Nur. Di situ ada sebuah Gua Hira di bulan Ramadan. Maka perintah yang pertama kali Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Alladzi khalaqa min 'alaq, yang menciptakan dari 'alaq, dari gumpalan darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah.
alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang mereka tidak ketahui. Ini adalah wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan jawaban dari segala permasalahan dunia pada saat itu. Allah tidak menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Sebanyak apapun berhala itu, Allah tidak menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menumpahkan darah Abi Jahal, orang yang memusuhi Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk Iqra, untuk membaca. Baca. Karena ini adalah solusi. Karena dengan membaca engkau akan mendapatkan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka ada dua faedah yang bisa kita ambil dari ayat pertama ini. Yang pertama, Iqra yang kita lakukan adalah bismi rabbik, dengan nama Rabbmu. Iqra yang kita lakukan adalah ikhlas karena Allah. Kita baca karena apa? Kita baca untuk nyantai, untuk enjoy, untuk mencari lowongan pekerjaan. Kita baca untuk supaya sukses di ujian. Kita baca supaya keterima menjadi PNS. Kita baca untuk apa? Allah memerintahkan Rasulnya untuk baca lillahi ta'ala. Jadi kalau betul-betul kita menginginkan solusi dari permasalahan umat pada saat ini, maka bacanya harus dinaikkan kualitasnya. Jangan baca untuk perkara dunia saja, tapi bacalah untuk Allah. Bacalah supaya Allah ridha. Bacalah supaya kita meningkat kualitas keimanan kita. Bacalah supaya kualitas ilmu kita terhadap agama kita meningkat. Bacalah supaya amalan kita ini kualitasnya lebih baik dari hari per hari. Apa yang tidak kita ketahui dari agama ini, baca. Apa yang kita butuhkan, baca. Jadi baca itu tujuannya harus jelas. Tujuannya adalah lillahi ta'ala. Jadi kalau kita jelas tujuan baca kita adalah lillahi ta'ala, maka baca ini tidak ada waktu khusus. Tidak ada baca hanya nunggu ketika menjelang ujian, tidak ada. Baca hanya nunggu ketika kita butuh lowongan pekerjaan, itu pun yang dibaca adalah kolom lowongan pekerjaan, tidak. Tapi membaca yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya adalah bismi rabbik, adalah membaca karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita membaca bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah mengatakan bahwasanya Allah yang menciptakan. Jadi ini adalah isyarat bagi kita. Karena Allah yang menciptakan, pasti Allah tahu segala sesuatu tentang kita. Kalau kita punya motor, kemudian motor kita rusak, mana yang lebih tahu tentang membetulkan motor kita? Yang buat motor atau bengkel motor? Apalagi motornya keluaran baru. Jelas yang lebih tahu adalah yang membuatnya. Maka Allah memberikan isyarat bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah yang menciptakan. Kalian punya masalah, maka solusinya ada pada Allah. Segala masalah yang Anda hadapi dalam dunia ini, solusinya ada pada Allah. Karena Allah Maha tahu. Allah yang menciptakan kita. Allah tahu segala masalah kita, dan Allah juga tahu segala solusi bagi masalah kita. Di mana Allah menyimpan solusi itu? Allah menyimpan solusi itu di dalam kitabnya Al-Quran. Allah sifati Al-Quran tibyanan likulli syai'. Al-Quran adalah penjelasan bagi segala sesuatu. Segala sesuatu apa yang kita butuhkan ada di Al-Quran. Dan itu yang
dicoba oleh para ulama untuk diungkap. Banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh para ulama, sumbernya adalah dari Al-Quran. Cuma kita kadang malas untuk membuka kitab Al-Quran kita. Kita kadang malas untuk membuka kitab Al-Quran kita. Hanya dalam momen-momen tertentu saja kita buka. Hanya dalam bulan Ramadan misalkan, hanya dalam acara tertentu misalkan, kita buka pun hanya sebatas baca tanpa menghayati maknanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memisalkan orang Yahudi ketika mereka itu diberikan Alkitab atau Taurat, tapi mereka tidak mau membaca, tidak mau mengamalkan, maka Allah perumpamakan kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang memikul kitab-kitab. Mereka punya kitab di punggung mereka, tapi mereka tidak bisa mengambil faidah dari kitab itu. Maka Muslim jangan seperti itu. Muslim harus menjadikan kitabnya sebagai pedoman bagi dirinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Di ayat ketiga Allah mengulang lagi perintah. Iqra wa rabbukal akram, baca. Di ayat ketiga ini Allah menyebut salah satu di antara namanya adalah Al-Akram, zat yang maha dermawan. Akram dari kata karim, yaitu artinya adalah dermawan. Di antara bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala adalah mengajarkan ilmu. Alladzi 'allama bil qalam. Maka orang yang memberi kita hadiah, memberi kita harta, memberi kita uang, memberi kita jabatan, memberi kita segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia, mereka adalah orang dermawan. Tapi orang yang memberi kita ilmu, mereka jauh lebih dermawan. Kita diberi mobil, kita pakai mungkin 10 tahun, 20 tahun rusak, atau bahkan sebelum sampai itu sudah rusak, sudah sering masuk bengkel. Justru kita tekor, bayar pajak tiap tahun, ngisi bensin. Kita kasih makanan, kita makan habis. Kita dikasih pakaian, kita pakai, cuci sampai jelek habis. Tapi kita diberi ilmu, maka ilmu itu tidak akan habis dengan kita amalkan. Maka orang yang memberi kita ilmu adalah orang yang dermawan. Maka Allah di sini sebutkan salah satu namanya Al-Akram. Iqra bismi rabbikal ladzi, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Maka bentuk kedermawanan Allah, nikmat Allah yang sangat tinggi setelah iman kepadanya yang diberikan kepada hambanya adalah ilmu. Maka minta. Rasul saja minta, masa kita tidak minta? Rasul SAW diperintah oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakan, Rabb, tambahlah aku ilmu. Jadi Rasul SAW itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta tambahan ilmu. Padahal beliau itu tidak pernah diperintah untuk menambah tambahan dunia, tidak pernah. Ini menunjukkan tentang pentingnya ilmu. Karena ilmu ini adalah sesuatu yang berharga yang Allah berikan kepada manusia, kepada hambanya. Maka seharusnya manusia ini berlomba-lomba untuk mencapai karunia ilmu. Kalau berlomba-lomba mencari harta, biasa. Berlomba-lomba mencari jabatan, biasa. Tapi seharusnya yang lebih spesial, yang lebih maksimal adalah berlomba-lomba untuk mencari ilmu. Karena ini adalah pemberian yang spesial. Para nabi itu adalah manusia mulia, manusia yang paling dekat dengan Allah, manusia yang paling dicintai Allah. Tapi lihatlah para nabi, apakah semua nabi kaya? Lihatlah para nabi, apakah semua nabi berkuasa? Tapi adakah seorang nabi pun yang tidak berilmu? Semua nabi berilmu, karena ilmu itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang Allah muliakan. Maka dari sini saya serukan kepada diri saya sendiri,
Kemudian kepada jamaah sekalian, mari, mumpung Allah masih beri kesempatan kita, mumpung kita masih bisa bernafas, mumpung kita masih bisa punya waktu banyak, masih lenggang, maka manfaatkan waktu kita untuk menambah ilmu. Baca, dengarkan kajian, datangi kajian ilmu. Karena ini, wallahi, ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya setelah iman adalah ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه، اتقوا الله وأطيعوه، فإن الله يقول Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilmu adalah pemberian Allah yang terbaik setelah iman. Maka orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang terbaik, adalah orang-orang yang mulia. Maka salah satu bentuk pemuliaan kita terhadap ilmu adalah memuliakan ahli ilmu. Karena dengan jasa merekalah kita mendapatkan ilmu. Tentu yang paling utama adalah para nabi. Karena mereka yang menjadi wasithah antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Kemudian setelah itu adalah para sahabat. Para sahabat yang mengajarkan agama Islam ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Mereka menyebarkan agama Islam, mereka mengajarkan agama Islam, mendakwahkan agama Islam sampai agama itu sampai kepada kita masing-masing. Maka dari itu hendaklah senantiasa kita mendoakan mereka, memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendoakan para ulama, dan khusus pada salawat ini maka ada keutamaan, yaitu man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyarah. Rasul SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anna khulafa'il arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ahlikil kafarata minal yahudil ghasibin wan nasaral mu'tadin wa man 'awanahum minal munafiqin. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina mustad'afina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala a'daika wa a'daihim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم